Pemirsa Pagi Lombok, kali ini kita akan berjumpa lagi dalam program-program kita di program PHDIP NTB. Kali ini kita akan membahas tema rangkaian kegiatan pediksaan menurut Sulinggih. Ketika rainan ataupun hari dewasa manusianya, terkadang kita susah mendapatkan Sulinggih untuk memuput karya. Terlebih pelaksanaan upacara di jam-jam yang kita inginkan. Terkadang kita dapat jadwal Sulinggih yang terlalu pagi atau terlalu malam. Apalagi semakin mendekati acara kita nuhur, semakin susah kita menentukan waktunya ya. Hal tersebut karena sudah dituhur oleh umat lebih dahulu daripada kita ya. Jumlah Sulinggih di suatu daerah memang berbeda-beda. Ada yang perbandingannya banyak, ada yang perbandingannya sedikit ya. Mengapa terjadi kelangkaan ataupun kebanyakan Sulinggih di suatu tempat? Selama ini yang kita tahu adalah untuk menjadi seorang Sulinggih cukup hanya dengan dikse parikse yang acara digelar satu hari sudah menjadi Sulinggih. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas apakah prosesi seorang walake berubah menjadi predikat menjadi seorang Sulinggih itu hanya cukup dengan dikse parikse, hanya dengan prosesi upacara yang selama ini kita lihat. Nah, untuk membahas hal ini ada di sebelah kiri saya Pedanda Gede Pidada Sebali Keniten dari Geria Amarta Jati Pagesangan. Kemudian ada Pedanda Gede Manua Butianyar dari Geria Bagerati yang kita kenal dengan Bagi Rati ya. Ya, kita akan coba berbincang. Sebelum memulai, saya akan mengawali dengan puja Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Long suruga Datu Pedanda Gede nggih. Pedanda Gede Pidada, talar Pedanda Gede Manuabe Tianyar. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan bahwa untuk menjadi seorang Sulinggih dari walake ini yang selama ini kita tahu ini hanya ada proses diseparise yang mungkin hanya berjalan satu hari, mungkin paling lama 2 hari sudah menjadi Sulinggih. Pada Pedanda Gede Pidada, sebenarnya seperti apa sih proses yang sesungguhnya untuk menjadi seorang Sulinggih itu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ratu Pelanda, Sani Semang Bitiang, para pemangku, umat sedharma yang berbahagia, perkenankanlah kami menyampaikan penganjalimat Om Swastiastu. Baiklah, kami akan mencoba menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Putu tentang tata cara pediksaan dan bagaimana rangkaian kegiatan daripada pediksaan itu. Sebelum kami menyampaikan tentang rangkaian kegiatan dan pelaksanaan upacara dikse, seorang calon diksite di sini sudah barang tentu mempunyai niat untuk memperbaiki kehidupannya untuk lebih baik, menyucikan dirinya dan kegiatan-kegiatan yang harus dilalui. Nah, ini seorang calon diksite dalam rangkaian kegiatan pradiksi ini, yang bersangkutan atau calon diksi itu pertama persiapan diri mereka, penguasaan pengetahuan baik agama, dharma agama dan dharma negara, termasuk juga kawikon, upacara dan susila. Di samping itu pula perlu juga pengisian diri dari yang bersangkutan, karena di era globalisasi ini diharapkan seorang Sulinggih yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman, sehingga di dalam pelaksanaan kehidupan nanti akan menghadapi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itulah seorang calon diksite di sini pertama dengan kesiapan yang bersangkutan sudah menyanggupi dirinya akan merubah kehidupannya, akan menjadi lebih baik. Tujuan daripada diksi itu tentu yang bersangkutan pertama
mengajukan surat administrasi kepada Parisade di mana dia berada. Yang kedua, dilengkapi dengan surat pernyataan yang bersangkutan, termasuk juga KTP, akte kelahiran, surat perkawinan dan sebagainya, termasuk juga adanya triguru, guru nabe, guru waktu, dan guru saksi. Dan juga ada surat keterangan berbadan sehat dari dokter, dan juga ada surat keterangan dari rumah sakit jiwa. Kenapa Secara psikis ya. diperlukan surat keterangan dari rumah sakit jiwa? Kita harapkan zaman sekarang banyak juga calon-calon diksi ini, supaya kita tahu mental yang bersangkutan, jangan sampai nanti salah, nanti benar-benar yang bersangkutan ini mempunyai sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya bisa sehat, rohaninya juga belum tentu. Makanya perlulah surat keterangan dari rumah sakit jiwa, termasuk juga bebas narkoba. Jangan sampai ini calon diksi ini, siapa tahu pada waktu olake itu pengguna kelas narkoba, tahu-tahu karena tidak ada izin dari rumah sakit jiwa, tahu-tahu dia pengguna narkoba. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya benar-benar selektif. Calon diksi ini harus selektif, yang kita harapkan nanti mampu menjawab tantangan zaman di era globalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan upacara rangkaian kegiatan ini sudah dilakukanlah upacara pediksaan. Nah, di dalam rangkaian kegiatan pra acara ini, yang bersangkutan sudah menyampaikan kepada Parisade. Tentu di Parisade, di dalam organisasi Parisade itu ada yang namanya Sabu Pandite. Tentu di sini Darmo Bupati bersama wakil-wakil dan anggotanya akan melakukan parum, sehingga nanti di dalam pelaksanaan diksi pariksa itu membagi tugas. Ada yang bidang takwa, ada yang bidang susila, ada yang bidang upekara, ada di bidang dharma agama, termasuk dharma negara. Kenapa? Seorang calon diksi ini benar-benar kita harapkan mampu menjawab apa yang tiang sampaikan tadi, tantangan zaman, terutama yang berkaitan dengan upakara, upacara, susila, dan dharma negara. Jangan sampai nanti calon-calon diksi ini atau sudah jadi sulingge tidak paham tentang kenegaraan. Nah, perlulah di zaman sekarang. Kalau zaman dulu tidak perlu, memang seperti tentang dharma negara. Kalau sekarang diwajibkan, paling tidak ngerti Pancasila, ngerti NKRI, dan sebagainya. Nah, di samping setelah digodok oleh sulingge, itulah yang ditanyakan nanti oleh tim dari Parisade, menanyakan, bukan menguji, menanyakan kesiapan calon diksi ini sampai sejauh mana pemahaman, sikap mental, termasuk juga sumber daya manusianya. Itu yang poin itu. Yang kedua, nah baru upacara kita juga menanyakan, ada triguru itu betul nggak punya guru, sampai sejauh mana lah guru ini berperan kepada calon nanaknya ini. Si calon anak juga menguji gurunya, mencari nabenya juga tidak mudah seperti mencari dosen pembimbing, itu tidak mudah seperti itu. Betul-betul diuji lahiriah dan batiniah. Ya. Di samping itu juga ada guru waktu dan guru saksi. Guru waktu nanti proses belajar mengajar tentang bagaimana belajar weda yang baik dan benar, sehingga nanti siap untuk melakukan tugas-tugas dharmanya. Nah, di samping itu pula tim dari Parisade ini akan menyampaikan kepada yang bersangkutan, agar yang bersangkutan pertama sikap mental, yang kedua pengetahuan dan pemahaman, sehingga
diharapkan nanti membantu Parisade di bidang pembinaan, pengayoman, dan melaksanakan tugas-tugas setelah nanti setelah menjadi Sulingge melakukan Luku Palisradi. Nah, demikianlah apa yang dapat sampaikan. Mungkin Ide Prande akan menambahkan apa yang dan disampaikan. Raisang Prande. Iring, dari Danda Gede Manua Beti Anyar dari Geri Bagirati mungkin menambahkan. Ini suksema untuk galah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengajang dan tidak disebali kami orang yang kita Om Ketua Harian Parisade Pemurnian Nusa Tenggara Barat. Ente. Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini mengawali apa yang Anda akan sampaikan terlebih dahulu kami ucapkan tangan jari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Namastu Namastu. Pertama saya mempermaklumkan mungkin dalam kesempatan sore hari ini ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau ada kata-kata yang mungkin tidak benar sesuai dengan sastra. Oleh karena ini mohon segala kelemahan dan kekurangan ini mari kita miliki bersama. Selanjutnya menambahkan apa yang disampaikan oleh Danda tadi saya coba akan sedikit memberikan sumbangan pemikiran tentang diksi. Kemudian ada diksi parikse. Kalau kita bicara masalah diksi artinya suci. Kalau adakan seseorang, setiap orang yang lahir di dunia ini sudah tentu berproses. Tidak ada yang lahir langsung bisa jalan, pasti berproses. Oleh karena itu seorang calon diksi itu tidak serta-merta begitu memiliki keinginan langsung bisa akan dijadikan sulinggi, karena perlu proses. Proses itu apa? Belajar. Dan belajar ini tidak bisa cepat, perlu waktu, dan tidak bisa akan cepat-cepat kita mengklaim diri merasa benar. Di dalam belajar juga perlu ada yang membimbing, yang disebut guru. Jadi peran guru di sini sangat penting sekali, dan tidak mudah seseorang itu bisa disebut guru. Ada syarat-syarat untuk menjadi guru, apalagi guru nabi. Kita belajar dari apa yang tersirat di dalam Adi Parwu, bagaimana Begawan Domil menjadikan sisinya itu penuh gemlengan, jasmani rohani diuji. Bagaimana Tamu Tangke, Begawan Wede dan lain-lain bisa lulus dari gemlengan untuk menjadi seorang yang disebut pandita. Hubungan antara guru dan sisya ini betul-betul harus kedua-duanya memberikan jaminan, karena tanggung jawab seorang guru kepada sisya itu harus dipertanggungjawabkan kepada Ide Sang Yang Widi, karena seorang guru nabi adalah wakil widi yang akan menurunkan ajaran Weda. Demikian juga seorang sisya harus bertanggung jawab terhadap guru
Karena di dalam sastra indek padiksaan ini guru dan anak atau sisir itu meale ayu bareng. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang sisir akan berakibat juga menjadi dosa seorang guru. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu tidak mudah untuk mencari seorang guru, harus dipilih dan ada syarat-syaratnya. Oleh karena itu jangan kita heran, walaupun ada seseorang memiliki keluarga suling, dia tidak menabe kepada keluarganya sendiri, tetapi menabe kepada sulinggih lain, karena itu hak mereka untuk memilih guru. Demikian juga sebaliknya, seorang guru tidak serta-merta menerima seorang calon biksu. Banyak kitab suci yang mengajarkan bagaimana syarat-syarat untuk menjadi seorang sisir. Jadi di sini diperlukan ketekunan, disiplin, rekam jejak, track record seseorang, sehingga tidak membuat tontonan yang menjijikkan di masyarakat, mempermalukan umat, dan jangan juga latar belakang menjadi seorang sulinggih itu karena latar belakang ekonomi. Ini sudah bertentangan. Maka tahapan catur asrama itu juga harus dipahami. Oleh karena itu di dalam siwa sesana ditentukan batas umur. Tidak mudah seseorang itu akan mencapai umur, perlu tahapan, sehingga di dalam siwa sesana apabila putra dari seorang sulinggih maka boleh mendikse umur 50. Tapi kalau bukan putra sulinggih 60. Nah ini kenapa? Saya mungkin paling sering berbicara masalah umur. Karena umur di sana akan dapat menjadikan pertimbangan tingkat kedewasaan seseorang di dalam berpikir, mengendalikan emosi. Umur juga akan terlihat dari ciri-ciri fisik seseorang. Banyak yang akan dikurangi oleh desang yang dewasa. Gigi kadang-kadang berkurang, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, termasuk rambut yang hitam menjadi putih. Ini sebagai isyarat untuk meninggalkan dunia hitam. Sehingga sulinggih itu disebut suci sampai pakaiannya pun diharapkan serba putih. Inilah kesulitannya kalau masih memikirkan masalah-masalah duniawi, apalagi masih senang namanya menikmati hiburan, makanan yang enak-enak, belum tepat untuk menjadi sulinggih. Karena sulinggih adalah tempat bernaungnya masyarakat, tempat masyarakat bertanya, memberikan pencerahan, tuntunan, memberikan solusi yang baik dalam menolong umat yang tidak mampu lebih-lebih. Oleh karena itu perlu juga ada kontrol, karena di dalam sesana semua sanksi yang akan dijatuhkan kepada sisir adalah kewenangan nabi. Tapi bagaimana kalau itu tindak pidana? Apakah boleh nabi tidak melakukan tindakan sementara hukum? Kita ini berada di negara hukum. Segala tingkah laku manusia tidak terkecuali dia sulinggih, apabila melakukan tindak pidana maka dia harus masuk ke jeruji besi. Nah, niku anunya. Oleh karena niku saya berharap kepada Parisade bukan sekedar mengurus administrasi, tetapi sebagai lembaga kontrol juga, Pak. Karena zaman sekarang ini kemunculan banyak sulinggih dari berbagai sorok kan, tentu tidak tertutup kemungkinan akan banyak timbul masalah.
karena zaman ini banyak memberikan perubahan. Katanya yang paling kekal adalah perubahan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi mari kita sama-sama bekerja sama di dalam penyelenggaraan Dikse Parikse ini supaya betul-betul bukan sekedar formalitas, termasuk keluarga yang mendukung. Kenapa saya katakan begitu? Seorang Sulinggih terikat oleh beberapa sesane, antara lain Pance Yamobrate, salah satunya Awi Warahiku. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat mencari keuntungan, apalagi ngalibati. Nah ini bagaimana seorang Sulinggih bisa terjamin hidupnya, karena namanya masih jadi manusia dia perlu makan. Ketika Dikse Parikse dilakukan, ada pertanyaan dari Parisade, siapa yang akan menanggung? Tentu ada yang menanggung, tetapi jangan sampai setelah mendikse minta ditanggung. Ini yang banyak terjadi. Sehingga membebani, stres pada Anda tidak mempunyai minggu. Nah niki kita tidak bisa mengandalkan ngalap sesari sebagai seorang Sulinggih. Nggak benar itu, Pak. Karena itu bukan tugas pokok, tugas tambahan. Bagaimana harus belajar, jangan hanya sekedar bisa memuja, tetapi bagaimana menambah pengetahuan untuk benar-benar tempat bersandarnya umat, ngetisin lah. Itu disimbolkan dalam TRT juga, supaya betul-betul membuat sejuk. Dan juga di dalam proses dikse bukan hanya yang bersangkutan sendiri, tapi ada pasangan atau istri. Ini juga harus diteliti, apakah masih menstruasi atau tidak. Karena diharapkan pada Anda itu sudah baki dalam umur 50. Kalau itu tidak ada batasan umur, mungkin ada Sulinggih hamil, memeriksakan kandungan. Nah, lucu, atau masih menyusui bayi. Bagaimana nanti? Nah, ini makanya perlu sekali ke depan adanya suatu pendalaman atau mungkin tambahan-tambahan persyaratan yang lebih mendetil. Karena di dalam persyaratan pasangan suami istri tidak ada catatan. Saya pertanyakan, kebetulan ini di Bagus Putu Dunia, ketua saya di Dharma Gosana baru-baru ini mengeluar atas tulisan saya juga, yang saya sindir dalam 2 minggu keluar nih Pak. Apakah pasangan suami istri itu tidak ada pendalaman? Karena di dalam sesana sapian tidak boleh. Sapian itu bukan janda karena meninggal, tetapi bercerai, perceraian. Nah niki belum ada yang berani menyinggung itu. Sapian namanya. Sapian. Beda dengan janda, duda karena suami atau istri meninggal. Sapian ini sepasang suami istri bercerai lah, entah apa kasusnya nanti. Berpisah. Nah niki juga mungkin menjadi catatan. Kemudian mengenai persyaratan administrasi sudah tadi dijelaskan oleh dan yang saya apresiasi adanya surat keterangan dari rumah sakit jiwa, karena kita khawatir Pak, sehat badannya tapi jiwanya sakit. Niki yang kita khawatirkan, karena Sulinggih itu banyak yang masih percaya kepada tenung. Niki banyak.
di dalam Suaran Tenung itu dinamakan Wiku Edan Kariragan. Tidak boleh. Jangan nanti medikse karena saya dapat pituduh dari Betara apalah gitu kan. Nah, inilah tidak boleh. Karena titah Betara katanya kan. Dia kok nyunggi Betara untuk alasan medikse. Sepertinya ada panugrahan apa itu kan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini perlu juga catatan nih tadi sampai. Jangan sampai ada yang beralasan seperti itu. Sekarang sampai di mana pengetahuannya? Berapa lama dia belajar? Saya minta maaf, saya 8 tahun yang belajar. Tidak mudah saya memutuskan itu. Saya belajar ke Pasraman. Guru-guru yang dia takut jadi sulenge. Sing ada perah sulenge makan tu yen jati-jati ngajegang sesanu. Niki perlu juga pengalaman tiang yang ceritakan. Sewaktu belum medikse, kalau tiang tak punya uang, tak bisa beli rokok, tak bisa beli kopi, gula, beras. Sekarang, setelah medikse, tidak punya uang, teke bas, teke gula, teke rokok lah gitu kan. Ini sudah luar biasa sesuaikan lidi, tapi de lobe. Banyak mengatakan baik sulingnya subuh meraga putus, kalau saya belum. Sepanjang dia masih tergolong wiku gerahasta, masih tinggal di desa dan beristri, itu tidak bisa dikatakan putus. Kalau wiku wana praste saya percaya, karena tidak membawa istri dan tinggal di hutan. Saya mengutip sekarang, ada pendapat Peranda, sudah diganti pute praste. Ini yang terjadi. Oleh karena nike biaya hidup di kota ini sangat besar, Pak. Banyak beban rekening yang harus kita bayar. Tanpa dijamin oleh kesediaan dana tidak bisa. Itu makanya harus ada yang menanggung. Jangan sampai pedandu paling lah karena bayar rekening listrik tidak punya uang. Sudah ada yang mengurusi nike. Jangan membebani sulinggih berupa beban-beban yang di luar kemampuan beliau. Oleh karena itu beliau berhak menerima punya, menerima sesari kan itu kan, tapi tidak boleh meminta. Nanti baru keuangan isin daksi ini bawa punya nih, nah ini kan tidak boleh begitu kan. Nah ini yang sering disorot oleh masyarakat, beliau juga harus menolong orang-orang tidak mampu, memberikan solusi. Malah bila perlu pedanda bukan hanya menerima, tetapi wajib memberi. Ini yang tiang lakukan sering. Banyak umat kita Pak, yang tiang bantu, bukan dengan cara membantu besar, banyak cara membantu. Nah niki sedikit dari tiang, mungkin untuk anunya lebih baik kita anu nanti tanya jawab. Matur sesama Pedanda Gede Manua Beti Anyar. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Pedanda Gede Pidade Sebali dan juga Pedanda Gede Manua Beti Anyar. Nah, karena ini kita ada 3 fokus bagaimana pra, kemudian pada saat pediksa dan pasca pediksannya. Nah, saya ingin pertegas untuk yang pranya ini, apa sebenarnya yang selama ini yang seharusnya menjadi aturan yang mungkin dalam tanda kutip sering dilanggar. Mungkin dimulai dari Pedanda Gede Pidade yang harusnya ada aturan ini tapi sering dilanggar yang banyak, dan itu masih bisa berjalan gitu, sampai terjadi sulinggih itu gitu. Iya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan kami mencoba di dalam diksi padiksi ini tadi sudah saya sampaikan, itu administratif, administratif yang harus dipenuhi oleh calon diksi itu. Oleh karena itulah tim daripada Darmo Bupati ini akan turun menanyakan kepada calon diksi ini sejauh mana kesiapan mental, rohani, termasuk juga sumber daya manusia, termasuk juga apa yang disampaikan oleh beliau itu faktor-faktor ekonomi.
Jangan sampai membebani masyarakat atau membebani dirinya. Jangan sampai dijadikan peluang. Ya, untuk menjadi. Salah satu cara untuk merubah. Memang betul, seorang Sulinggih itu adalah merubah kehidupan dalam arti luas, bukan merubah ekonomi, merubah dalam artian luas. Nah, yang kedua juga perlu juga di dalam melakukan diksi pariksa, jangan sampai ada calon diksiti ini cedangge, cacat tubuh. Seperti sekarang banyak nih orang bertato, ya, tidak sempurna lah, atau mantan narapidana, itu tidak boleh itu. Ini harus tegas, makanya perlu di sini melakukan penelitian yang benar-benar oleh tim daripada Darmo Bupati ini. Tadi beliau juga menyampaikan seorang murid mencari guru adalah sulit, termasuk juga guru mencari murid adalah sulit. Nah, beliau menyampaikan itu berkaitan dengan dosa. Jadi ada yang namanya Bambang Sisyo, Bambang Guru. Dosanya murid diterima oleh guru, dosanya guru diterima oleh murid. Sampai hayat, sampai sudah kita meninggal pun Masih tetap masih berlaku itu. Makanya orang takut mencari murid. Mencari guru pun selektif. Tidak mudah seperti zaman sekarang mencari murid tinggal belajar lulus, itu tidak bisa. Beda ini soal bidang kerohanian. Makanya dia gampang-gampang susah, ya. Susahnya itu benar-benar diuji rohaninya. Tadi saya nyampaikan bahwa walaupun dia sehat tapi rohaninya tidak benar. belum tentu ya. Nah, yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran karena seorang calon diksite ini jadi dulu baru belajar. Aturan dia belajar aguron-buron, siwa sesane, ya kawikon dan sebagainya. Nah, inilah sering dilanggar. Satu contoh, Trikai Parisudi aja sering dilanggar di depan umum. Padahal beliau itu harusnya mengurangi. Di bidang juga busana, ini sering aneh-aneh kita lihat. Ya. Ada keputusan Parisade tahun 85 itu mengatur tentang busananya Sulinggih. Tapi faktanya di luar. Aneh-aneh kan? Nah, itu. Nah, perlu memang ada aturan. Oleh karena itulah setiap Sulinggih itu harus disiplin diri, kembali ke yang beliau sampaikan tadi. Dasio Niyamo berarti harus dikuasai juga. Bukan sekedar teori, tapi prakteknya yang penting di sini. Prakteknya yang penting. Sehingga diharapkan mampu melayani umat, mengayomi umat. Sehingga Bedanda juga tidak hanya ngurusin panceyatnya saja, yang berwawasan luas. Artinya beliau paham tentang Ipolexus Budhankam, beliau tentang globalisasi zaman sekarang dituntut. Karena di zaman era sekarang banyak umat kita konsultasi atau melakukan konseling kepada Sulinggih. Tapi kalau Sulinggihnya tidak paham terhadap itu kan repot jadinya. Nah, itulah perlu motivasi. Ditanya oleh tim Darmo Bupati, apa sih motivasi, tujuan, visi dan misinya sebagai calon diksi itu untuk jadi Sulinggih? Jangan sampai yang kembali beliau sampaikan tadi, jangan sampai untuk merubah kehidupan ekonomi, tidak, salah itu, malah membuat dosa. Nah, faktanya sekarang banyak seperti itu. Nah, inilah saya nanti di Parisade supaya lebih tertib lagi, karena Parisade ini adalah filternya di sini, sehingga Parisade akan menaungi, melindungi, mengayomi. Ya, Sulinggih tadi beliau sampaikan, kalau salah nanti di zaman sekarang, karena zaman sekarang ada zaman ITE, seneng main HP atau Facebookan, salah ngelik, akhirnya apa? Pidana tanpa mengenal siapapun dia. Kalau sudah salah, ya salah. Ada juga zaman sekarang Sulinggih kan tidak kena hukum, bukan begitu. Seperti contoh waktu Covid aja, Sulinggih ini memberikan contoh. Seandainya beliau tidak pakai masker di jalan pada waktu PPKM itu, kan bisa ditegur oleh polisi, mungkin Satpol PP, mungkin TNI, disuruh nyapu jalanan, kan repot terus. Jadi contoh. Makanya beliau ini menjadi contoh. Harus mampu mensosialisasikan apa yang menjadi program pemerintah. Paling tidak bicara beliau dalam setiap kegiatan itu ya 10 menit lah
kepada umatnya sebagai penyambung lidah pemerintah. Itu sebenarnya tujuannya, salah satunya, di samping memang melakukan pantiatnya. Karena kalau jadi Sulinggi ini sudah miliknya masyarakat tuh, makanya pada waktu pelaksanaan mediksi itu dihadiri oleh masyarakat, didukung oleh keluarga, termasuk juga pemerintah daerah, Parisade dan sebagainya, menyatu padu di sini. Tapi yang terpenting lagi di zaman era globalisasi sekarang ini, pengisian diri, tidak ujuk-ujuk langsung jadi Sulinggi gitu. Harusnya sekarang di Parisade harus selektif nih, terutama dari kaum Sulinggi. Orang tidak punya pekerjaan, tahu-tahu jadi Sulinggi, ini yang repot ini. Harusnya selektif pemilihan itu, walaupun memang itu kewenangan Nabi, tapi kita sebagai Parisade akan menseleksi atau memberikan saran kepada tri guru ini. Jangan sampai gampang mudah untuk orang jadi Sulinggi. Karena kalau sudah ada menjadi masalah, akhirnya ujung-ujungnya ke Parisade. Repot kan? Nah ini faktanya zaman sekarang ini banyak seperti itu. Salah bicara, salah apa namanya di undang-undang itu kan banyak yang sudah kena. Nah oleh karena itulah perlu di sini kedisiplinan. Sampai beliau menyampaikan tadi berpedoman pada siwa sesana, ya, slokan tali dan sebagainya, sehingga dijadikan pemahaman aguran-guran itu melekat dalam dirinya, patuh pada hukum negara, termasuk patuh hukum pada Sang Hyang Widi. Itu karena bertanggung jawab pada Tuhan di sini. Nah mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin Pedade Gede Manu Abut Yanyar ada yang mau ditambahkan untuk yang peranya ini. Yang melengkapi saja. Iya, ngiring. Apa saja yang sering dilanggar kan itu kan. Kita jangan nyebut orang kan, supaya jangan terkesan subjektif kan. Ini kita objektif. Banyak terjadi pediksaan yang dilatar belakangi oleh desakan masyarakat tanpa memperhatikan persyaratan yang lain. Usianya muda, kemampuan. Ini yang terjadi. Umurnya masih jauh sekali, tapi karena desakan masyarakat, karena keturunan Sulinggi, apakah itu bisa tanpa kembali kepada standar umur tadi? Kemudian tidak punya pengetahuan apa-apa tentang agama, nol, tidak ada jaminan untuk hidupnya. Ya maaf saja lah, makanya yang berani karena ada pensiun sama dengan peran keempat, rekam jejak ini yang kurang sekali diperhatikan. Apakah orang yang diberhentikan dengan tidak hormat boleh? Tadi beranda menyebut yang bekas narapidana, koruptor bagaimana? Atau pernah melakukan kejahatan? Kejahatan termasuk kejahatan. Sehingga pernah menjalani hukuman atau sebagai narapidana. Niki yang mungkin ada yang terjadi. Nah di sini perlu juga bagaimana rekam jejak seseorang sebelumnya niki. Kalau dia memang pernah sebagai PNS atau TNI Polri, kenapa dia berhenti ya? Tapi kalau mengundurkan diri sama pensiun itu tidak masalah. Tapi ada diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar disiplin atau melanggar apalah, itu kan tidak boleh. Kemudian masih terikat utang piutang, ini yang tidak boleh. Mengendalang sesehari untuk nyicil kredit nanti kan kayak wah nih kita. Nah mungkin nih belum sampai di sana penelusuran nih di sini perlu syarat administrasi nih lebih dimekarkan Pak, lebih didalami Pak. Jangan sampai kalau mengikat fisik kan tali Pak, tapi orang yang terikat
di salah satu bank umpamanya, sehingga nanti Geriu itu bisa disita di lelang, bagaimana malunya kita Pak. Nah itu dulu sebagai Iya. tambahan. Ampun berani. Sama, miring. Wanda sapunika pedani tendangnya ngeridit kalau itu. Nggak boleh. Kan tidak boleh ngeridit. Dalam Kalau masih sesana- berhutang kan. Sesana, Pak Siwa sesana tidak boleh terikat utang piutang, Termasuk kredit kan. termasuk minder yang jinah itu tidak boleh. Nggak boleh. Oke, matur sesama pedani gede. Nah, itu tadi kita lihat dari segi peranya ya. Sekarang kita akan lihat proses diksi pariksanya. Pada waktu diksi pariksa mungkin secara administrasi sudah lengkap dari PHDI-nya. Sekarang yang dari sulinggihnya, ini saya akan tekankan dari sulinggih. Apakah memang ketika diadakan pariksa keilmuan itu, apakah dia saat diksi pariksa itu harus lulus, apa memang ada yang tidak lulus selama ini? Kira mungkin dan gede. Jadi begini, tujuan diksi pariksa adalah ingin diketahui satu persyaratan administratif secara lengkap. Yang kedua, dari Parlemen Sabu Panitia mengetahui tujuan yang bersangkutan, motivasi, visi dan misi. Itu biar jelas ya. Dan pengisian diri sampai sejauh mana sumber daya manusianya, sehingga nantinya akan membantu Parisade. Masalah lulus dan tidak lulus tidak ada seperti itu. Karena yang tahu masalah itu adalah nabinya. Itu permasalahannya. Itu adalah nabinya dan tidak boleh masuk ke ranah itu. Nabinya yang mempunyai kewenangan seperti itu. Kita hanya menguji atau menanyakan secara umum, pengetahuan umum, masalah sikap dan mental apa yang pernah disampaikan tadi itu. Berarti walaupun banyak pertanyaan di situ tidak bisa dijawab, tapi kalau Nabi meluruskan tetap akan Jadi ke begini, proses suling. kalau yang bersangkutan ditanyakan tidak paham, ya wajar-wajar saja karena beliau belum jadi pendeta. Nah ini kadang-kadang timpang. Seorang calon diksi ditanya oleh pandita atau sulingge masalah aguran-guran, otomatis dia nggak akan bisa jawab. Nah inilah sering terjadi miskomunikasi antara yang bertanya dengan yang ditanyakan. Otomatis nggak bisa jawab. Nah oleh karena itulah di sini perlu dibuat kisi-kisi kepada yang bersangkutan sehingga tidak melebar. Itu pertama. Yang kedua, seandainya ada pertanyaan seperti itu, diarahkanlah oleh sulingge ini kepada yang bersangkutan. Nah itu. Nah masalah yang lain, itulah tujuan daripada diksi pariksa. Bukan menguji materi sehingga ada kesan tidak lulus atau ada nilai 100. Bukan begitu maksudnya. Kesiapan mental, karena apa? Seorang nantinya ke depan, seorang calon diksi ini akan menjadi sulingge, jangan sampai menghadapi orang gugup. Banyak seperti zaman sekarang perlu kesiapan mental itu, karena menjadi sulingge yang tadi disampaikan siap segala-galanya. Suatu saat beliau diminta untuk melakukan dharma wacana, ternyata beliau menolak. Menurut hukum salah itu. Tadi beliau sampaikan melanggar disiplin, melanggar aguran-aguran. Minta juga tidak boleh, menolak juga tidak boleh. Nah ini faktanya banyak kita temukan seperti itu, gitu loh. Di bidang berpakaian juga begitu, aneh-aneh, banyak sekali. Nah inilah perlu nanti Paruman Sabe Pandita akan membuat semacam bisama lah, sehingga ada keseragaman sulingge-sulingge ini sehingga tidak nyeleneh-nyeleneh. Sekarang kan pendamping beliau kadang-kadang bersolek, kadang-kadang pakai make up. Ini tidak benar, ya. Tidak seperti beliau sampaikan. Beliau sudah tua kok, ya. Ya kan, harusnya putus hubungan seperti duniawinya udah putus gitu. Tapi masih mengias dirinya, tapi kan nggak benar sudah. Nah, di mana sifat ketuaannya? Beliau sudah tadi menyampaikan dari rambut hitam menjadi putih, sudah simbol ketuaan. Nah inilah, karena sulingge ini adalah corong, adalah contoh di masyarakat, makanya perlulah seorang sulingge yang pola hidup sederhana. Nah, zaman sekarang berbeda. Ampun berada. Terjadi toko emas berjalan.
Ini Perhiasan. menurut saya tidak boleh itu. Dalam jiwa sana kesederhanaan di dalam Yama Niyama Brata kan begitu. Nah, kesederhanaan, satya, jujur kan. Kenyataan banyak juga yang linyok nih sekarang nih. Tidak tepat janjinya, itu salah juga. Nah, bagaimana kalau salah? Yang boleh menghukum adalah nabinya. Baik hukuman ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau hukuman berat ya pidana seperti itu. Ada juga di NTB adalah kasus gitulah. Jadi prosesnya ini makanya sangat hati-hati, bukan kewenangan Parisade, Pak. Ini kebetulan ketua Parisade harian di sini. Kalau ada Sulingih melanggar itu bukan kewenangan Parisade. Ini kewenangan nabinya. Cuman kita melakukan imbauan atau masukan kepada nabi beliau. Tapi tidak boleh kita menyidangkan. Sehingga ada pelanggaran HAM di sini. Sampai pernah terjadi sampai beliau tidak boleh muput, kan pelanggaran HAM itu. Ya, hak asasi manusia. Aturan memberikan saran masukan kepada nabi beliau atau guru putrinya. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ya, mungkin Pedadi Gede Manu Abutianya ada akan menambahkan Pertanyaan apa? pertanyaannya ini pada waktu proses di Separisi. Apakah itu harus diluluskan apa sekedar prosesi ataukah ada bisa perbaikan gitu? Untuk Oke. calon di Sebelum menjawab nih Iya. dikit yang menambahkan sedikit ini untuk mungkin renungan kita bersama apa yang disampaikan oleh Tuan dari kemarin tadi mengenai kesederhanaan yang memang senang menulis, Pak. Di dalam salah satu tulisan Tiang tentang kesederhanaan Sulingih, adakah yang mencontoh seperti kesederhanaan Pu Berada? Ketika beliau menjadi bagawante, karena membantu seorang raja di dalam pemerintahan, beliau berjasa akan mendapat penghargaan gerilya yang mewah. Beliau menolak dengan segala kerendahan hati. Apa kata beliau? Saya sudah merasa nyaman tinggal di bawah pohon jarak. Luar biasa. Itu satu kesederhanaan. Kalau sekarang ada yang mau begitu, ayang pawon memperade. Kedua, masalah politik yang dihadapi sekarang. Banyak ada yang sampai memposting di media sosial, bangga dekat dengan pejabat, kepala daerah, luar biasa. Tapi menimbulkan kecurigaan, Pak. Apakah ada proposal, Pak, yang akan diluluskan? Apakah ini terkait dengan pencalonan untuk mendapatkan suara? Tapi dalam tulisan saya, bagaimana sikap seorang Sulingih ketika mungkin ada salah satu putra beliau nyalon jadi anggota dewan atau pimpinan daerah. Dapatkah Itiase dijadikan rujukan? Bagaimana sikap Resi Drona ketika putranya Aswatama turun ke Kurusetra berlaga di sana? Diamkan Drona. Ini masih menjadi perdebatan. Silakan Pak Cening yang ulas. Nah, lanjut kepada pertanyaan. Kami di Dharma Gosani, kebetulan ketua kita satu, Marsikal TNI, ini. Beliau membentuk tim terkait dengan diksi pariksi. Ada angket nih, nggak perlu tanya jawab karena itu kewenangan Nabi yang punya urusan. Seperti kata beliau tadi kan, nggak perlu, Pak, nggak ada sekolah pedanda, Pak. Apapun yang dipertanyakan mungkin semuanya nggak bisa dijawab, Pak. Yang perlu apa? Nah, di sini ada beberapa catatan, Pak. Satu, untuk mengetahui tingkat kesiapan calon diksite secara fiksiologis. Ada angket nanti yang tinggal di kurung-kurung, ada pertanyaan. Kedua, mengetahui tingkat kesucian calon diksite yang dijabarkan dalam beberapa aspek. Satu, aspek kesucian Trisarira. Maaf lidah tiang karena gigi yang ditempel gitu. Yang dimaksud dengan Trisarira niku setule sarira.
seperti tadi Cedangga tuh enggak. Nah, Kemudian lingkungan gereja, nih, bagaimana lingkungan gereja? Ada judian, ada kafe, ada di sana nih. Karena banyak sekarang nih umat kita yang buka usaha begitu. Kemudian suksema sarire, masalah kejiwaan, nih, pengetahuan, emosional, nih. Nah, kemudian mental, nih. Niki, Mak. Kemudian aspek sadake atau sadana yoga, nah niki banyak niki Bang, pengendalian diri, beberapa aturan yang nah niki ada beberapa yang bisa sampaikan. Suksema Benda Gede Manawa Betianyar. Jadi tadi itu sudah kita melalui 2 tahapnya dari pra dan pelaksanaan. Nah sekarang kita akan masuk ke melalui 2 tahapan itu kan sudah jadi sulinggih ini. Nah pertanyaan saya, ketika tadi pertanyaan pertama bahwa ada yang dilanggar, artinya dalam tanda kutip nih, ada aturan-aturan yang dilanggar, kemudian tetap lolos sebagai sulinggih. Nah menurut Danda Gede ya sareng kekalih niki, seperti apa sih akhirnya penilaian kita ataupun apa namanya status pedana itu, apakah tetap sah murni sebagai sulinggih ataukah ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menyempurnakan atau memang harus diulang gitu setelah kita tahu kemudian hari setelah jadi sulinggih itu? Mungkin dari Danda Gede Pidadem, setelah terlewati itu, setelah jadi sulinggih ternyata kita tahu, contoh katakan tadi di umur kurang tapi di pengetahuan kurang juga kan, kemudian tetap beliau itu menjadi sulinggih, apakah tetap dia sah itu ya? Kalau melihat ada aturan tapi masih ada yang dilanggar itu. sekarang begini, aturan yang dilanggar itu kan administratif ya, katakanlah umur. Tetap sih beliau sebagai sulinggih, cuman saya menyampaikan bahwa prosesi seperti setelah diksi pariksi kan ada upacara rangkaian kegiatan di sini. Ada mati raga, itu kan proses itu kan, proses sebelum menjadi sulinggih sampai pediksan yang dilaksanakan oleh Nabi beliau. Itu baru setelah diberikan atau diberikan nama oleh beliau, Amariaran itu, yang Catur Bandana disebutkan itu tak boleh dirubah. Nama itu adalah pemberian Nabi yang sakral. Tapi faktanya sekarang banyak mengganti nama, ini yang bikin jadi bingung kita. Ya, Nabi adalah seorang yang dianggap widinya atau dianggap Bukan mengganti, menambah juga ada. Nah, apalagi menambah, tidak boleh itu. Di mana kepatuhan guru susu di sini? Nah ini guruan-guruan kembali. Nah ini karena inilah banyak hal-hal seperti itu, menambah tidak boleh, apalagi menambahkan apa yang ini merubah tidak boleh. Itu pemberian nama, ibarat kita sebagai orang tua memberikan nama kepada anak kita kan melalui permohonan melalui Sang Hyang Widi. Nah begitu juga calon diksi ini setelah didiksi diberikan setelah melalui proses pada waktu beliau itu melalui proses diksi itu, di mana seorang nabi setelah dibersihkan kaki beliau, cokor beliau itu dihisap oleh sisinya, oleh calon anaknya, artinya sumpah si hidup semati melakukan sumpah itu. Ternyata ini banyak juga yang dilanggar oleh oknum, tidak semuanya sih oleh oknum. Nah, siapa yang berperan yang boleh menegur kalau nabinya tidak ada? Istri nabi, guru putranya, ya ini, atau adik daripada nabi, itu yang boleh menegur anaknya atau sisir beliau. Nah ini sering sekali kadang-kadang murid ngajarin gurunya, ini yang keliru. Nah zaman sekarang ini karena banyak, ada juga yang aneh-aneh saya lihat, sisirnya jalan sama betarinya, ini kan tidak boleh, harus ada jarak. Begitu ketemu ini langsung sungkeman kita kepada guru kita. Menyebut nabi pun tidak boleh,
boleh menyebut dengan permisi. Kan siapa nih berani ya? Permisi, ngaturang sungkem. Karena kita sudah yakin bahwa Nabi itu adalah widi sekali. Nah itulah teori seperti itu, tapi dalam prakteknya banyak juga kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah oleh karena itulah di sini peran daripada Parisade khususnya Paruman Sulinggih benar-benar bisa menjadi panutan Sulinggih semua, sehingga bisa menjadi rasa kebersamaan. Karena di zaman sekarang ini tidak semua Sulinggih itu pun paham terhadap Parisade, ya. Zaman Pak Ketua, tidak semua Sulinggih paham terhadap Parisade. Padahal Parisade itu mengayomi Sulinggih, ya. Tidak paham, ada yang tidak mau tahu dengan Parisade. Nah, oleh karena itulah nanti harapan saya ini, kebetulan ada sedikit melenceng sedikit ya, ada Ketua Parisade nanti di dalam menentukan pendewasaan itu, judulnya kita rubah itu. Dan perannya judul kita rubah, tidak seperti itu. Bukan pendewa. Nah biasanya tidak keputusan. Tidak keputusan. Kalau keputusan itu mengikat. Kalau ada pelanggaran kan ada sanksi. Ini kan tidak ada. Gitu. Jadi hasil pertemuan para Sulinggih tentang pendewasaan, baik fitriyatnya maupun manusiatnya. Itu biar jelas. Nih, mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan, kebetulan ada Ketua Parisade, Pradidiki, kita namanya manusia tidak ada yang sempurna, ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Cening, Lungkung Semarupura katanya, Kirang Rangkong Ampura. Mudah-mudahan di dalam pertemuan yang pertama kali ini, Ide Sang Hyang Widiwasa memberikan petunjuk bimbingan pada kita sehingga kita diberikan wara nugraha, kita selalu sehat. Mari kita melakukan cinta damai sesama umat manusia. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin pernah tambahin sedikit. Tadi kalau salah pertanyaan apabila ada yang terlewat itu, tapi sudah sampai terjadi Sulinggih gitu kan. sudah terlanjur kan, gitu kan. Nah disinilah perlunya fungsi guru yang tiga itu, ya. Yang akan menjatuhkan atau memutuskan itu kan Nabi. Tetapi juga ada peran guru waktu. Guru waktu ini yang akan menentukan apakah Sulinggih itu bisa beroperasional enggak. Ya. Bila perlu ditunda mapot galenya nih ke ngelinggih yang wedenya itu. Karena di sana ada tahapan juga. Banyak juga niki praktik kalau tiang beda, Pak. Tiang tidak langsung lo ke Paleterayu walaupun sudah medikse sampun itu kan menunggu ngelinggih yang wede dulu. Ngelinggih yang wede pun saya masih tahap 1. Hanya boleh muput manusianya dan dewayatnya. Belum boleh fitriyatnya. Ketika 6 bulan kemudian tiang dalami lagi baru pulang lingga, Pak. Di sini baru muput yang tawang boleh. Nah di sini siapa yang berperan di sini? Guru waktu. Apalagi guru waktu sehari-hari menuntun mengajar, tahu betul kan itu watak dan seseorang. Bila perlu tidak usah seperti yang tidak usah dikasih SIM dia kalau belum meninggal itu. Nah kalau ini sudah semua terlanjur dilakukan kemudian seperti Anda katakan tadi, Nabi tidak ada guru patni tidak ada, guru putra ada, beberapa yang berwenang untuk itu. Kemudian banyak juga disiplin yang dilanggar. Saya tidak mengatakan itu promosi model dagang dengan berpenampilan yang mewah. Banyak gitu. Pencitraan. Nah nikilah yang sekarang ini terjadi untuk mendapatkan nilai tawar yang tinggi. Kalau Pak Cening Norbe mobil mewah bungkung adase kan, aku di sini sesari ini kan. Nah niki jangan sampai berpenampilan Pak Dek Merengas saja yang sugih punya gerantim tertelu bungkungnya 100 mungkin cukup 2 dia pakai tiap hari. Nah niki
Contoh Pak Saudara, jadi busana itu tidak menjadi jaminan tingkat keilmuan seseorang, tidak, ya. Tapi makin zaman, Pak, ya, zaman ini. Nah, kemudian yang terakhir tadi kadung di sini Pak dewasa, Pak. Tiang mungkin paling ngotot, Pak. Dari dulu tiang bingung, Pak. Sebelum tiang jadi pedandu, tiang sering mendengar ada keputusan tentang dewasa. Tiang bertanya, Pak, apa yang memutuskan dewasa Parisade? Kalau memang demikian, setiap ada umat kita yang akan melaksanakan upacara harus ada surat dari Parisade kalau gitu. Tidak ada kewenangan untuk memutuskan dewasa, Pak. Yang mutus dewasa adalah Sulinggih Muput, Pak. Karena yang bersangkutan bertanggung jawab. Maka ada istilah Trimanggalane yadnya, Sangadru yadnya, tapi ini utawi ini tukang Banten itu, ya. Ketiga Sulinggih. Ini yang harus berkoordinasi, Pak. Bukan Parisade. Itu sama dengan kalender, Pak. Makanya dia mengusulkan kalender padewasan, bukan keputusan. Mau umat pakai sampai sekarang, Pak. Dia mungkin paling beda, Pak. Kalau tidak ada itu dong saya tidak bisa mempicu dewasa. Disinilah perlunya setiap Sulinggih itu tahu padewasan, Pak. Jelimelah, ya. Yang dilarang dijalankan pangpepesan manuide. Nah, niki yang jangan sampai terjadi, Pak. Kita bukan kejar omset di sini, Pak. Nah, niku KS terutama. Nggih, matur suksema atur danda gede. Nah, niki Pak Muput niki, pertanyaan terakhir saya tertarik tadi karena ini kita membahas pasca setelah jadi Sulinggih. Tadi Danda Gede Manuabe menyebutkan bahwa Muput Upekare itu adalah bukan tugas pokok sebagai tambahan. Nah, saya ingin tahu tugas pokok sebenarnya napi nih, Danda Gede Manuabe menurut Danda ini. Tugas pokok memberikan tuntunan kepada umat, memberikan perlindungan, memberikan pencerahan. Disinilah fungsinya, Pak. Meluruskan kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi bukan berarti membebani umat, tidak. Nah, nikulah anunya. Sedangkan niki adalah tugas tambahan, Pak. Karena tidak semua Sulinggih itu muput yadnya. Ada wiku acarya. Ada 3 niki, Pak. Acarya, ulu kepala seraya, wiku ngeraga. Acarya ini orang yang dari sebelum mendikse sudah mempersiapkan diri, kan, untuk sebagai juru dakwah lah istilahnya sekarang, memberikan dharma wacana, itu wiku acarya. Kedua wiku loke paleseraya. Tapi jangan muput yadnya saja, juga memberikan pencerahan. Makanya sehingga tiang setiap muput yadnya memberikan penjelasan, supaya umat kita tidak rugi melibatkan apa makna upacara yang dilaksanakan. Semua upacara kita punya makna dan ada dasar sastranya, Pak. Dan juga ada yang merupakan pendidikan budi pekerti, yaitu di manusianya, Pak. Supaya terjadi perubahan perilaku dan lain sebagainya, Pak. Ada juga wiku ngeraga, Pak, yang ketiga. Jadi beliau tidak menjalankan, Tuhan, untuk nyucikan diri, tidak kemana-mana, Pak. Nah, niku anunya, Pak. Wantah ditur dados niku wiku ngeraga nih. Tidak boleh dia, tidak boleh ya. Itu tidak memerlukan. Memang sudah dari awal sudah dicanangkan. Karena Ratu Danda juga yang mengatakan bahwa Danda tidak boleh meminta, tidak boleh menolak, tidak bertentangan ini ya. Memang itu memang khusus Sulinggih itu memang untuk ngeraga memang ya, diperbolehkan untuk. Ya, kalau itu kira-kira mencurigakan ditolak boleh sih, kan kalau itu membahayakan atau merusak citra perdana. Saya nambahin memang itu kewajiban beliau. Makanya tupoksinya seperti itu. Memang pelayan, pelindung, pengayom dan menegakkan dharma. Nah, ini contoh, Pak, saya tolak ada. Seorang calon, nggak usah secalon apa, calon lah, nyari kursi, dia bawa parsel ke rumah dengan harapan saya diminta untuk berbicara, membantu dia supaya suaranya dapat bahasa tolak ini. Oh, sing benar nih. Nah, itu tergantung situasi kondisi. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan.
Nah itulah seperti beliau tadi. Nanti dikasih narkoba nanti beliau, masa kita mau terima? Iya, Ya, itu contoh. Nah tadi kembali kepada saya melengkapi anunya beliau tadi, tupoksinya biar jelas gitu. Jadi nggak jauh beda dengan pelayan, pelindung, penegakan dharma ya, bukan penegakan hukum, penegakan dharma. Artinya meluruskan, Dharma termasuk negara. juga melakukan di mana tempat-tempat pura yang rusak, beliau wajib memberitahu pengamong untuk Perbaiki. itu salah satunya. Iya. Itu kewajibannya lah itulah. Iya. Makanya berat, tidak dengan melakukan panjaiannya saja. Makanya jadi suling itu berat, berwawasan luas yang sampaikan tadi, harus paham betul tentang. Kalau saya dulu di ABRI lah harus mengerti Polexis Budankam. Soalnya zaman sekarang umat kita ini banyak nih ekonominya bangkrut, berkoordinasi dengan Sulingge atau dia minta konseling pada Sulingge. Kalau beliau tidak paham tentang ilmu ekonomi, Salah cara salah juga cara ininya kan. Nah, di samping yang lain juga membantu guru WCC di dalam kaitan ini mewujudkan keamanan tertiban di masyarakat. Nah, jangan sampai Sulingge itu membuat masalah gitu. membuat risau malah. Iya kan? Nah ini jangan sampai membuat masalah, menenangkan masalah ya, atau memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan. Tapi kalau membuat masalah, ya repot juga. Nah inilah, mudah-mudahan seperti itu. Makanya seorang Sulingge kita harapkan perlu pengabeh, pendamping, ahli kesehatan, ahli hukum, ahli ekonomi. Pokoknya yang lain lah di bidang-bidang, termasuk juga ahli di bidang pendidikan. Nanti kalau beliau berbicara di muka umum, beliau hanya membuka, mungkin didampingi oleh pengabeh-pengabeh ini. Seperti presiden kan punya pembantunya. Nah, Sulingge diharapkan seperti itu. Kalau Sulingge kan tidak mampu, ya, yang kita sudah sekolah saja sudah jadi Sulingge juga banyak ilmu yang kita tidak tahu, makanya didampingi oleh ahli-ahli ini. Satu contoh yang saya sampaikan, di suatu daerah ada merana seperti COVID. Apa upaya yang harus dilakukan oleh Sulingge? Ya kan? Harus berpikir seperti itu. Satu, memohon pada Sang Hyang Widi Wasa, tugas beliau. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Baru jalan dia. Ya, kepada pemerintah daerah, tolong pemerintah daerah berikan masker ke umat saya, umpamanya satu contoh. Tolong diberikan vaksinasi, koordinasi sama pemerintah daerah. Nah juga termasuk juga berkoordinasi dengan lintas agama, sehingga kita satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Nah begitu negara seperti contoh, mudah-mudahan tidak seperti itu. Negara dalam keadaan chaos, masa Sulingge-nya mau tidur di rumah? Paling enggak, bagaimana menghubungi pemerintah daerah, bagaimana menghubungi keamanan, ya. Dan beliau harus berani tampil. Tidak jadi Sulingge itu tidak jadi penakut, harus berani di depan, tapi tidak, bukan dalam arti action, bukan dalam situasi kondisi. Lihat yang di pewayangan bagaimana Bagawan Bismo itu di depan tampil, ya. Nah satu contoh peristiwa seperti di Lombok dulu kan, 71 itu kan, 171 kan beda Sulingge-nya, paling tidak menenangkan masyarakatnya. Apa dikasih air suci, apa dikasih bebadong, ya terserah lah masing-masing punya ini, asal jangan mengadu domba. Ya kan, dikasih alat ini untuk ini kan repot urusannya. Nah paling nggak bisa menetralisir, bekerja sama pemerintah dan tokoh agama. Mari kita sejukkan umat kita menujulah jaga dita yang baik. Yes. Semua Matur suksema Pendada Gede Pidada Sebali Keniten, sarang Pendada Gede Manua Betianyar, ya. Itulah pemirsa Pagi Lombok, ya. Tadi kita sudah membahas banyak sekali dengan tema rangkaian kegiatan pediksaan ini menurut Sulingge. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang akan kita berikan, tapi keterbatasan waktu mungkin kita akan sambung di lain waktu. Untuk itu kita akan akhiri untuk sesi ini. Kami akan sinap dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.